Selamat pagi, salam inspirasi. Kali ini kita akan coba berbagi tentang berpikir positif. Kebanggaan kita bukan tidak pernah gagal, tetapi bagaimana bangkit setelah jatuh dan jatuh. Confucius, filsuf terkenal dari Tiongkok. Setiap pikiran bawah sadar yang berulang, dia akan tersimpan di pikiran sadar. Oleh karenanya, selalulah berbuat yang positif dan berpikir yang positif, sehingga yang termemori di pikiran selalu hal-hal yang positif. Sekarang bagaimana menumbuhkan pikiran-pikiran positif adalah yang pertama, kita fokus kepada hal-hal yang positif. Lalu kita selalu berbuat yang positif dan memikirkan hal-hal dari sisi positifnya. Jadi apapun yang kita lihat, jangan fokus melihat negatifnya. Jangan fokus melihat kekurangannya. Lihatlah kelebihan-kelebihan. Apakah itu pada diri seseorang, apalagi pada diri orang yang dalam kelompok kita. Ya, orang yang dalam kelompok lain pun harus kita lihat sisi-sisi yang positifnya. Sehingga positif yang sesama positif ini jika berkolaborasi, dia akan menghasilkan sesuatu yang lebih positif. Selanjutnya, bagaimana mengembangkan pikiran positif adalah dengan hadapi semua masalah dengan tenang, tidak gerasa-gerusu, dan dengan sedikit humor, agar yang muncul di pikiran adalah pikiran-pikiran positif. Sehingga jalan yang kelihatannya mungkin sempit, dengan pikiran yang positif, dengan lapang dada, dengan kepala dingin, mungkin akan terlihat solusinya. Lalu bagaimana lagi cara mengembangkan sikap positif adalah dengan selalu berdiskusi dengan orang-orang yang berpikir positif. Hindari berkomunikasi atau berdiskusi dengan orang-orang yang picik, yang pikirannya sempit, karena banyak sedikitnya akan mempengaruhi pikiran kita. Kemudian tumbuhkan selalu sikap mental positif. Apa itu sikap mental positif? Adalah ramah, mudah tersenyum, ya, disiplin, selalu menyapa, ya. Lalu kembangkan sikap-sikap yang optimis, ya, untuk menimbulkan pikiran-pikiran yang positif. Istirahat yang cukup dan berolahraga yang cukup. Karena dalam raga yang sehat akan tumbuh pikiran yang sehat. Begitu cara-cara kita untuk menumbuhkan pikiran positif. Lalu kita bicara bagaimana caranya kita menghadapi masalah. Kita tahu bahwa hidup ini akan selalu menghadapi masalah dan masalah. Selama manusia hidup, masalah akan selalu menghampirinya. Jadi tidak mungkin kita menghindar dari masalah. Oleh karenanya, jangan pernah menghindar dari masalah, tapi hadapi masalah dengan tenang, dengan baik, dengan kepala dingin, dengan lapang dada. Itu salah satu trik cara menghadapi masalah. Lalu yang kedua, bagaimana cara mengatasi masalah? Adalah dengan kita selalu setiap hari memupuk kapasitas dan kemampuan diri, sehingga kita punya kemampuan untuk mengatasi masalah. Selanjutnya, banyak membaca, banyak mencari ilmu pengetahuan dan keterampilan. Karena masalah-masalah tersebut hanya bisa diatasi dengan keterampilan dan pengetahuan. Sehingga rajinlah membaca, rajinlah berdiskusi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Bagaimana lagi cara menghadapi masalah? Adalah dengan memposisikan masalah sebagai realitas hidup. Bahwa masalah itu adalah hal-hal yang real yang dihadapi oleh semua orang. Lalu selanjutnya, bagaimana lagi cara menghadapi masalah? Adalah dengan cara memposisikan semua masalah itu adalah ujian untuk kita naik kelas. Orang menjadi orang besar, orang menjadi orang terkenal, ya, dengan bisa menyelesaikan masalah. Jadi jangan pernah lari dari masalah, hadapi masalah dengan tenang. Ya, semakin besar masalah yang sudah besar bisa kita tanggulangi, semakin besar masalah yang sudah pernah kita tanggulangi, akan semakin mudah kita mengatasi masalah-masalah selanjutnya. Jadi jangan pernah menghindar dari masalah. Selanjutnya, apalagi caranya untuk kita menghadapi masalah? Jangan pernah berkeluh kesah, apalagi berkeluh kesah kepada orang yang jelas-jelas tidak akan mampu membantu mensolusikan masalah. Itu hanya membuang-buang waktu dan membuang pikiran, membuang tenaga. Ya, kalaupun harus berdiskusi, carilah orang-orang tertentu yang kira-kira dapat ikut membantu mensolusikan masalah kita. Selanjutnya, bagaimana lagi cara kita
menghadapi masalah adalah mungkin dengan mencari video-video inspirasi, ya, pengalaman-pengalaman orang yang pernah mempunyai masalah, lalu dia bisa mensolusikan masalahnya dengan cara-cara dia. Dengan cara begitu, ya mungkin ada kemiripan masalah yang kita hadapi dengan masalah yang kita tonton di YouTube atau di video-video. Begitu para YouTuber sekalian, ya, agar selalu kita berpikir positif, jangan pernah berpikir negatif, hadapi masalah dengan tenang, dan selalu tempa diri menjadi orang yang lebih baik dan lebih bermanfaat, lebih berkapasitas, serta gali ilmu pengetahuan dan inspirasi dari manapun yang positif. Jangan buang-buang waktu untuk hal yang tidak perlu. Demikian sharing kita dari Bukit Napa Kuranji, Kota Padang. Itu terlihat Kota Padang sangat indah, kelihatan lautnya, ya. Semoga menginspirasi. Selamat pagi, salam inspirasi.